Tips, aku pengen tahu kalau suatu grup itu bisa bertahan sampai sekian lama itu apa dia. Ci rahasianya? Lain bunuh diri putus aja Berani untuk melapor. Nah, itu. Berani untuk mencari pertolongan, berani untuk terbuka, jangan menganggap ini adalah aib keluarga. Happy people, gembira sekali sore hari yang indah sesudah hujan. Saya kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Lita Zen. Aduh, Lita. Halo, kebetulan Mbak datang Is. bersama keponakannya. Keponakan yang saya. Cantik jelita. Aduh, kayak tantenya ya. Emberan. Saya bersama Karen Poru. Aku Iya. pernah menonton ponakannya Lita itu, ternyata dia suaranya bagus banget. Iya. Terus keren banget, stylenya suka. Masa sih? Iya. Dia ternyata idol ya? Iya. Yang pertama. Kamu Indonesia. juara kan? No, Cuma finalis. finalis. Aduh sayang Waktu itu banget. aku masih kecil banget. Umur Terus berapa? sekarang 16. Oh pantes Iya. kayaknya. Tapi lumayan lah bisa Iya, justru finalis gitu. aku juga kaget sih sebenarnya, aku yang jorokin dia gitu. Aku tuh juga baru tahu dia bisa nyanyi tuh mungkin berapa tahun gitu ya. Denger-denger dia suka nyanyi-nyanyi gitu, R&B-an kok gitu. bagus gitu ya? Suaranya oke gitu. Aku daftarin aja, aku kan waktu itu pendaftarannya udah online sih. Aku tantenya iseng, yang aku iseng. mendaftarkan. Karen kamu umur berapa? 16 dan cerita. Oh ini masih bisa. Ya udah aku daftarin tuh Indonesian Idol. Akhirnya di Bandung, kebetulan waktu itu siapa kak ininya, jurinya ada Titi, Indra Lesmana, Jaya. Ya, sama Mutia Kasim. Dan pasti dari ratusan orang, ya kan? Aku juga nggak nyangka. Ribuan. Ribuan. Aduh. Itu Indonesian Idol pertama lagi kan. Jadi ya aku kaget juga begitu tahu gitu loh, Titi sempet, Lita itu ponakan lo gini. Wah, aku kaget juga. Masuk juga. Ya Aku tuh cuman maksudnya gini ya, kalau jadi penyanyi itu harus punya pengalaman. Jam Betul. terbang itu penting banget Penting ya Mbak Is banget, ya. ya, betul. Jadi nggak bisa semua tuh instan gitu. Sambil makan, sambil Iya, makan. thank you. Terus? Iya, aku cuma bilang supaya kamu dapat pengalaman nih, Karen. Apalagi pengalamannya luar biasa kan. Kalau kita dulu kan, ya ampun ya, dari tes ini, tes itu ya kan. Merah. Masuk TVRI aja harus dites kan ya. Itu 3 kali, Bo. Gagal. Terus yang keempat, baru kalau nggak salah yang keempat atau yang ketiga ya malahan ya, lupa aku. Jadi aku sampai frustrasi gitu bilang sama Mami, Mam, kalau sampai ini nggak lulus lagi, sudahlah, nggak usah jadi penyanyi lah. Ternyata Lulus itulah ya. Dan ya gimana sih? Setiap kita gagal kan kita Memperbaiki, itu dia, betul, gitu. betul. Jadi ambil positifnya aja. Iya, lah. jadi jangan begitu gagal, jangan Putus putus asa, asa. ya. Siapa tahu keberapa dicoba itu kita berhasil kan, Mbak Is ya. Gitu. Jadi ya saya juga nggak nyangka dia bisa dan bisa masuk tahap-tahap selanjutnya ya kak ya. Banyak tahapnya Kak. Ribuan, Bo. Iya, tahap berapa sampai grup sampai akhirnya masuk ke 11 besar waktu itu ya, karena 11. Dia masuk juga, aku bilang, hah, nggak kecepetan nih aku gitu ya. Tapi ya which is bagus tak untuk ya Karen. Ya. Emang Karen pengalaman, maksudnya pernah les atau memang bakat lead? Choir sih, lebih banyak nyanyi di gereja. Di paduan suara, paduan iya. suara. Choir, terus kebetulan juga waktu itu sama Tante Lita juga sama Om Elva Sesyoria waktu itu kita ke Guru untuk andalan Olympic, ya. Olympic Choir di Austria. Itu aku baru umur 12. Ya udah ada disiplinnya lah dari situ. Ya. Elva gitu loh. Menurut aku sih aku kurang karena Mami tuh memang lesin piano gitu ya. Tapi aku tuh terlahir karena Mami bisa menciptakan lagu. Papi dulu kan ini pindah agama tuh apa namanya? Mualaf. Mualaf. Ya. Papi tuh mualaf. Jadi dia Ya. penyanyi di gereja. Jadi
Mungkin bakat ke anak-anaknya Iya, gitu. iya. Terus ada nggak sih keinginan, maksudnya gue pengen solo gitu, maksudnya ada dong kadang gimana sih, pengen coba solo. Justru gitu. sebenarnya ada nggak sih? Kekurangan dan kelebihannya bergrup itu, begitu kalau solo deg-degan juga loh Mbak Is, sendirian yang biasanya di panggung itu rame-rame, kemudian bebannya dibagi rame gitu, bagi-bagi rame, hanya ya honornya aja yang dibagi rame. Itu nggak enaknya ya. Kalau solo kan dibawa sendiri, tapi ya itu mental juga kalau menyanyi sendiri itu ya beda gitu. Mungkin kalau orang solo udah biasa, kalau begitu nyanyi grup juga stres juga karena harus ingat pembagian suara dan segala macam kan. Tapi kalau itu senangnya tuh kita kalau kemana-mana rame-rame ke luar negeri, ada temennya banyak gitu ya. Cuman masalah honor aja ya nggak dibagi rame. Jadi maksudnya nggak ada gitu, maksudnya keinginan untuk suatu saat solo gitu. Jadi sebenarnya Elva Singers itu kan terdiri dari semuanya sebenarnya penyanyi solo aslinya kan. Kalau Agus kan dulu juga penyanyi solo di Bandung, juara festival. Jadi nggak ada larangan ya? Nggak ada. Justru Elva waktu itu sangat mendorong kita untuk sama-sama solo. Tapi aku waktu itu pas nggak solo dulu, aku duet dulu sama Yana yang lagu Emosi Jiwa. Jadi dari grup lalu Emosi Jiwa gimana? Peluklah aku, dekap diriku, semesra rindu yang tumbuh bersama. Catatan si boy kedua. Iya betul. Aduh enak banget tuh lagu. Iya. Nah sekarang tips, aku pengen tahu kalau suatu grup itu bisa bertahan sampai sekian lama itu apa sih rahasianya? Memang nggak mudah ya. Kita lihat juga banyak grup yang akhirnya berjatuhan karena memang pertama ego, egois. Apalagi misalnya penyanyi solo disatuin satu grup, waduh egonya udah pasti heboh lah ya, mau nonjol sendiri. Udah nggak ada Bang Elvas, Kami tetap komit karena memang kita mau terus legacy atau warisan dari Elva itu terus jalan sampai mungkin nanti anak-anaknya udah, sekarang kan mereka udah boleh bermusik juga, sampai akhirnya mereka. Ada nggak bakatnya anaknya? Semua main. Semua main musik. Dan ada kalian nyanyi. tetap dekat sama keluarga? Iya, kami tetap. Sama istrinya. Vera. Mbak Vera. Aduh aku ngefans sekali sama almarhum. Dan Mbak Vera sehat ya. Amin. Mereka udah mulai kelihatan bakatnya gitu. Jadi memang nyanyi grup itu tadi kata Mbak Is, sulit. Iya. Untuk menyatukan visi misi ya kan. Iya. Apalagi ada masalah uang. Kalau udah terkenal lalu pembagian yang nggak benar, wah itu udah gampang banget. Dan biasanya kalau udah begitu naik, mulailah ada tergoda untuk solo karir dan gitu. Itu kalau ngedil siapa? Kalian masing-masing bisa ngedil sama panitia gitu? Iya, biasanya akhirnya kita manajemen dipegang kita bersama. Biasanya Agus gitu kan, yang terus? Ini, yang saya atau bisa semua kita bisa. Ya. Tapi terbuka, sangat rata. Nah itu yang perlu adalah transparansi. Kalau di satu grup kita nggak boleh sedikit aja kita bikin kesalahan, akhirnya kan kita yang temen yang satu memendam ini, nggak lama-lama nih biar selesai. Nggak bisa. Nyanyi itu harus dengan gembira, ikhlas ya. Benar. Unek-unek itu jangan ada deh. Itu kalaupun ada, pengaruh banget pikiran kita gitu kan. Betul. Orang kemarin Mbak Vika bilang kan, kita nyanyi itu harus dalam keadaan yang yakin, ya, betul. Fokus. Gimana kita mau yakin mau fokus kalau kita ada unek-unek, ya kan? Benar. Kalau Mbak Vika bilang, baju aja nggak enak nih, berpengaruh banget. Baju ada yang salah deh kayaknya, ya kan? Betul. Rambut, aduh, kayaknya ada yang ini deh nggak enak deh ngeblownya. Mempengaruhi, Mbak. Make up, aduh kayaknya tadi ketebelan deh. Ya kan? Bener, itu harus yakin, siap banget sama diri kita. Itu baru bisa kita fokus. Benar, sangat betul. Jadi apalagi di grup kan ada perasaan begini begitu, nggak bisa. Sangat, itu benar-benar kita tuh sekarang udah sampai taraf yang udah tahu, udah kenal satu sama lain. Kita memaklumi kekurangan masing-masing. Udah sampai taraf itu. Kalau udah gitu, ya memang orangnya begitu. Udah gak usah dipasalahin. Tapi kan dia
punya kelebihan. Pasti ada sama juga, aku juga pasti dianggapnya ya udahlah. Begini begitu. Nah, ini buat Karen dari tante Iis. Kemarin saya ngobrol sama Iis Dahlia. Kan aku tanya, I envy you deh perkawinannya. Aku bilang, kok yang kedua kamu bisa lancar, bisa bahagia, kelihatan blushing terus ini berbahagia gitu kan. Aku ngeledekin Iis gitu. Tahu nggak Mbak apa? Orang itu nggak ada yang cocok. Betul. Tapi harus dicocokin. Nggak ada yang cocok. Karena aku nanya, apa sih tipsnya, Resepnya. kasih tahu dong. Lu dapet orang yang cocok ya? No. Sampai mati juga nggak akan cocok, bener. Dapet yang cocok, tapi Betul. kita harus bisa adaptasi. Betul. Karena dimanapun ini ya pasti menemukan ketidakcocokan. Nah, itu buat adik Karen yang saya berharap nanti the next step akan menemukan pria yang melindungi, amin, ya kan, yang walaupun nggak cocok tapi masih bisa kita toleransi gitu kan. Ya memang sih kalau udah ke ranah KDRT ya itu memang sangat sulit, benar nggak? Betul. Ya kan? Dimana Karen, maaf ya, aku harus cerita. Nggak apa-apa Mbak Is. Karen juga mengalami itu KDRT. Tapi kayaknya kita pindah ke suatu tempat yang lebih enak kali ya. Ya. Kita pindah dulu karena siap. Biar lebih ini ya, lebih fokus. Emberan. Oke. Aduh, aku pernah baca di medsos deh kayaknya mengenai Karen ya. Tante harus tanya nggak apa-apa ya kalau tante tanya soal pribadi ya. Kan tante baca apa lihat di TV ya kalau nggak salah Karen ada musibah kecelakaan ya anaknya ya jatuh dari apartemen tingkat berapa 7 ya? 6 ya? Diduga. Karena pada saat itu sedang dalam pengasuhan ayahnya ya. Sedang dalam penguasaan kalau aku. Penguasaan bukan, karena tidak dikasih akses sendiri. Padahal pada saat itu gugatan cerai karena KDRT itu belum selesai ya? Belum, jadi kebetulan dia yang menggugat. Hah? Iya, kebetulan ayahnya anak yang menggugat. Karena pada saat dia meninggalkan rumah dengan anak itu saya nggak kepikiran untuk ngegugat. Kenapa? Karena saya sibuk nyari anak saya. Ngapain saya pusing-pusing ngegugat? Karena kan saya nggak dikasih akses, saya nggak tahu anak saya di mana. Dia alasannya apa sih itu ngambil anak hanya membuat kamu menderita aja atau ingin menguasai anak tuh? Kenapa? Kan kamu yang melahirkan. Gini loh. Ini yang jadi ini yang banyak terjadi, sangat banyak terjadi. Anak dijadikan senjata untuk menyakiti satu sama lain, dan itu sudah melanggar undang-undang sekali, membiarkan anak berada di dalam konflik. Itu sangat tidak boleh gitu. Jadi anak itu punya hak, ayah dan ibu punya hak yang sama untuk mengasuh anak gitu. Kalaupun sampai misalnya saya yang menggugat cerai gitu ya, saya tidak akan memisahkan anak saya dengan ayahnya. Saya akan bilang shared custody atau pengasuhan bersama. Iya. Anak saya bisa dilihat kapan saja oleh ayahnya, bisa pergi jalan-jalan kapan karena saja. Dia pasti butuh ayahnya juga. Anak butuh ayahnya, apalagi anak perempuan. Dan Lita ini saya seneng banget lihat rumah tangganya. Aduh, ya itu tadi kata Mbak Is, ya kan? Kita tuh nggak akan cocok sampai mati pun ya kita memang dua orang yang berbeda, latar belakang kebudayaan ya. Iya betul. Cara orang tua mendidik udah pasti nggak akan cocok. Benar. Tapi gimana caranya itu juga perlu kedewasaan kita masing-masing untuk mencocokkan. Kita menemukan yang terbaik dari pasangan kita. Yang jelek mah pasti banyak. Benar. Saya juga pasti banyak. Tapi gimana dari perjalanan waktu? Tiap hari kita belajar kok, tiap hari kita berproses gitu. Dan menemukan bahwa pasangan nggak suka ini, gitu kan? Ya kita perbaiki terus, ya kan? Sampai ya satu titik bahwa ya udah gue menerima kekurangan. Betul. Tapi kalau bisa kekurangan lu perbaiki, itu akan lebih baik gitu ya.
Ya, jadi tiap hari kita berproses kok. Sampai mati pun kita berproses. Betul. Kalau saya lihat kayaknya rumah tangga itu diperlukan komunikasi yang baik. Iya. Ya. Itu nomor satu ya. Terus sadar bahwa itu kita tidak saling cocok, harus mencocokkan. Ya. Dan rumah tangga itu adalah teamwork. Ya. Ya, nggak bisa kita sendiri. Betul. Harus equal dan equal kita ya, sebenarnya. Haknya equal. Iya. Aduh, itu udah enak banget. Iya. Saling menghargai, ya, saling support. Betul. Udah. Yang paling penting sih sebetulnya respect. Yes, Respect. that's right. Kalau nggak ada respect, Iya. berarti udah nggak ada cinta lagi di situ. Betul. Udah nggak ada apa-apa. If you don't have respect, you have nothing. Iya. Jadi kalau kita Dan bisa ketahuan kan dari komunikasi yang baik. Iya. Ya. betul. Jadi balik lagi sebenarnya waktu penjajakan itu kita sudah harus bisa menemukan indikasi-indikasi ke arah situ sih Mbak Betul. Is ya. Jadi memang Dita pacar berapa tahun? aku justru ini lebih unik karena aku pacarannya long distance relationship sebenarnya. Emang dia di mana? Dia di Amerika kan. Oh, berapa tahun? Dia sih udah 9 tahun kan sebenarnya. Jadi dia pulang ke Indonesia tuh karena saya loh. Ayo, seru. Tapi itu kembali ya dua-duanya mungkin juga udah mature, jadi dua-duanya udah dia di sana udah lama. Tapi ya akhirnya sebenarnya cuma 1 tahun Mbak Is. Jadi sebenarnya masa pacaran tuh tidak terlalu menentukan kan. Iya. Ada orang pacaran Lama nggak tahun, jadi juga baru kan. kawin setahun bubar juga Iya, gitu. bubar Jadi juga. nggak Bukan semua itu ya. nggak jadi patokan sih. Yang ya itu masa penyesuaian itu ya. Dan memang itu tadi kalau kita bilang ini orang tepat untuk gue. Jadi kalau udah sedikit aja kita menemukan ada yang nggak, nanti kalau kita kawin nih kayaknya nggak ketemu. Itu sebenarnya udah indikasi deh. Iya ya. Kalau cuma masalah kecil kebiasaan, ya dia buang baju, di mana itu kek. mah udah bukan masalah lah ya. Tapi iya. yang masalah tadi kata Karen, lu cara ngomongnya aja udah kasar, sebenarnya itu lebih baik Itu udah sign yang sign-nya tidak udah baik nggak. ya. Lebih baik inilah selesai aja. Selesai aja. Bukannya mengajarkan orang untuk bercerai ya. bukan dari Bukan. masa pacaran kita Iya, kan harus masa pacaran dari udah- masa pacaran gitu. Dari udah masa tahu. pacaran ya udah kayak waktu tahu. Karen berpacaran kan saya juga tahu prosesnya, tapi kan saya nggak tahu dalam-dalamnya, nggak tahu kalau misalnya dia juga tidak terlalu Respect atau iya. ngomongnya kasar. kita kan gitu nggak tahu juga, jadi dia Udah harus mulai- tahu harusnya. Iya, ya. udah mulai ini loh suka bikin kita down gitu Iya. kan. Dan ini satu lagi juga orang yang suka gini loh. Sekarang kalau misalnya kita ketemu orang nih, kita mau berpacaran sama satu orang. Dari hari ini, dari titik ini sampai ke depan, jangan pernah ngegali yang ke belakang. Iya. Itu paling menyebalkan, gitu kan? Dan kalau udah Itu jadi- gali-gali yang belakang tuh Yang kita Iya. jadi annoying ya. masalah, kan? Iya. Itu nanti jadi masalah. Terus nanti dibilang enggak, itu kan referensi gue supaya gue tahu lu kayak apa di belakang sebelum sama gue. Jadi gue bisa Aduh, bisa that's bullshit. iya, bisa apa namanya? Gue bisa nahan hati gue lah kalau misalnya nanti seandainya lu melakukan hal yang sama gue gitu. Jadi apa yang dilakukan mantan gue aku dulu tuh, dia tuh semua di tracing, Korek, dikorek. sampai ke mantan pacar aku yang udah berapa Lama. dari Kan SMP. malu ya kita. Iya malu ya. Ya Allah. Dari SMP gitu yang deket-deket cinta-cinta Aduh, monyet. Enggak lah. diteleponin. Harusnya yang Come on. mulai pacaran saat itu itulah Itulah. titik nolnya. itu titik gitu. nol. Nggak usah tahu yang belakang. Iya. Udah stop. Emangnya dia nggak punya masa lalu juga Iya. gitu ya kan? Iya, kan Males semua banget gak sih? Iya, kan semua orang punya masa lalu. Jadi biasanya ini banyak banget yang aku ketemuin dari pasangan-pasangan anak muda yang banyak juga yang curhat sama aku di Instagram tuh. Aku tuh buka terus Instagram Gitu ya? aku, ada yang Kak, aku udah siap-siap mau bunuh diri malam ini. Aduh. Ada yang sampai begitu. Kenapa jangan? Coba kamu pikirin, jangan lakukan itu gini-gini. Iya, soalnya aku stres, orang tuaku papaku baru meninggal, terus nanti pacarku tuh selalu ungkit-ungkit masa lalu aku gini-gini. Putusin aja ngapain sih? Putusin, ember. Ngapain bunuh diri, putus aja dah. Toh namanya anak-anak dalam umur yang labil Galau. itu kan, labil-labil itu gitu kan. Itu aduh, tapi itu dia ya, Tuhan berikan kesabaran kita untuk sampai jam 3 pagi gitu kan. Udah video call sama kakak sekarang, video call. Kenapa? Gini. Udah stop, jangan. Kamu kalau mati pun kamu mau kemana? Iya, betul. Gitu loh.
Kalau yang layak untuk sebetulnya untuk masalahnya gede banget sampai pengen mati, harusnya aku nih udah digantung di sini, aku bilang gitu. Gitu loh. KDRT itu memang sekarang aku banyak bergabung di LSM terus aktivis untuk aktivis ya, untuk perlindungan perempuan dan anak, karena sangat memprihatinkan. Jadi ini KDRT ini menyebabkan banyak perempuan-perempuan Indonesia ini depresi, sampai ada satu ibu yang bunuh anaknya sendiri karena dia sudah depresi dan dia tidak mendapatkan pertolongan. Depresi tingkat yang udah tingkat dewa. Dia bilang dia mau bunuh diri, tapi dia bunuh anaknya sendiri. Dia nggak sempat bunuh dirinya dia sendiri, keburu ditangkap gitu. Karena KDRT yang selama 15 tahun terus menerus kan sakit jiwanya. Benar. Dan ini istilahnya harus dapat pertolongan. Kita udah terlalu banyak lembaga-lembaga di Indonesia ini, tapi maaf, sorry to say, saya sendiri mengalami ke sini ke sana setiap hari pergi, mulai dari KPAI, LPAI, semua Komnas Anak, terakhir kemarin Komnas Perempuan, sebenarnya nggak ada tindakan yang konkret gitu. Nanti dibilang kayak misalnya saya mendapatkan KDRT ke kepolisian nih, saya mendapatkan KDRT dan kekerasan seksual gimana sih Mbak? Kan masih suaminya, itu kan kewajiban. Ini kan gila. Kita kan punya hak untuk untuk mengatakan tidak. Jadi tante kan lihat di sini bahwa Karen mengalami, ya. Dan tante boleh tanya nggak, apa sih untuk menghindar dari KDRT, atau ada nggak ciri khas seorang laki-laki yang bakalan di KDRT? Apa sih ciri khasnya supaya untuk perempuan-perempuan di luar bisa prepare atau untuk menikah jangan sama tipe-tipe laki seperti itu? Ada nggak tanda-tandanya? Ada. Sebetulnya kita dari waktu pacaran, pengenalan kita bisa lihat gitu. Pertama dari verbal, cara dia bicara sama kita, gitu kan. Laki-laki kalau bicara sama perempuan pasti harus lebih lembut, melihat respect. Kalau nggak ada respect, misalnya ngomong bicara-bicara yang udah mulai kasar gitu, tanda-tanda tinggalin langsung. Karena nanti ujung-ujungnya dari ngomong kasar, verbal, nanti body shaming. Kayak, kok lu gendutan sih? Kok lu sekarang hari ini kok nggak bagus sih, baju lu jelek banget gitu. Aduh. Gitu kan? Itu udah tanda-tanda ya? Itu udah tanda-tanda ini laki-laki nggak beres gitu. Dan KDRT itu seperti lingkaran yang berputar terus, pelan. Tapi perputaran itu makin besar dan makin cepat. Dari dia body shaming, tiba-tiba dia cubit, lama-lama tampar. Setelah tampar tiba-tiba kalau berantem pisau keluar. Aduh, ya kan? Sampai kayak gitu ya? Iya, tiba-tiba pisau udah di sini. Ya ampun. Gitu kan? Bisa jadi seperti itu gitu. Karena memang KDRT itu nggak ada obatnya. Itu kejiwaan. Nah, jadi apa penyebab dia KDRT? Banyak orang-orang insecurity sebetulnya. Atau dia punya memang dari keluarganya. masa kecil yang nggak bahagia. Bahasa kecil yang nggak bahagia, mungkin diperlakukan kasar oleh orang tuanya, salah sedikit dipukul atau dihina. Nilai cuma segini, padahal nilainya cukup bagus gitu ya. Nilai cuma segini, lihat tuh teman kamu nilainya gini. Dibandingkan. Itu membekas luka gitu ya. Makanya memang kita harus melindungi generasi muda, anak-anak kita sekarang, untuk kita berbicara lebih ke kata-kata yang lebih positif gitu, dan encourage mereka untuk melakukan sesuatu tanpa ada hinaan atau tanpa ada kan biasanya ayo tidur, bentar lagi ada, nanti kalau nggak tidur ini nanti ada perempuan, ada ditakut-takutin gitu, ada hantu gitu, ada hantu loh, nanti tidur sebelah kamu loh, ada gitu. hantu gitu. Nah, itu it's a bad parenting gitu. Semuanya mulai dari parenting dulu gitu. Betul. Jadi dari parenting yang nggak baik, lama-lama itu dia akan mewariskan itu pada saat dia membesarkan anaknya. Setelah itu anaknya bertumbuh menjadi orang yang disrespectful sama orang lain gitu, sama temennya aja. Dia tidak tahu cara mencintai. Tidak tahu.
gitu, karena dia tidak pernah mendapatkan cinta kasih dari yang tulus gitu ya. Itu membekas di hatinya, jadi dia balas tanpa mungkin di bawah alam sadar dia juga kadang-kadang ya kan, di bawah alam sadar gitu. Banyak tulisan-tulisan. Kenapa ya biasanya laki-laki yang gitu ya? Perempuan juga ada ya? Jangan salah. Jadi kita di sini nggak bicara gender. Ada juga perempuan ya? Ada juga perempuan yang bisa siram suaminya pakai minyak panas lagi panas. Iya, betul. Itu KDRT juga, masuk dalam undang-undang PKDRT. Sekarang yang harus jadi PR untuk aktivis-aktivis perempuan, untuk DPR RI, untuk pemerintah gitu kan, bagaimana undang-undang PKDRT ini menjadi sempurna dan penyintas, melindungi dan bukan hanya profesor-profesor dengan gelar yang berderet yang menjadi perancang undang-undang tersebut, tapi penyintas atau survivor ini harus menjadi center. Mudah-mudahan dengan sekarang pun istilahnya kita bergerak dengan apa yang kita punya, tapi kita bisa maksimal, itu yang penting di mata Tuhan itu udah sesuatu yang besar. Jadi sekarang banyak diskusi-diskusi dengan LSM dengan dan Karen sekarang Happy People menjadi aktivis di LSM agar wanita-wanita atau siapapun, pria juga yang kena KDRT dan ini harus disosialisasikan kepada masyarakat gitu ya. Kalau misalnya terjadi KDRT, masyarakat juga harus terlibat. Dengar misalnya ada tetangganya teriak gitu kan, dipukul, lapor. Iya. Sekarang orang takut duluan. Aduh nanti jadi saksi di polisi, aduh nanti ribet, Come on, have punya compassion, empati terhadap orang lain yang di situ. Dan siapa tahu one day ada saudara yang terkena juga kan, jadi bisa, siapa tahu ada yang bisa tertolong karena orang itu membantu kan. Betul. Dan itu adanya Rednata dibentuk untuk perlindungan perempuan dan anak yang harus bisa online cepat gitu ya. Di Polda Metro Jaya ada PPA, ada lembaga-lembaga independen yang dibawahi oleh Kemensos seperti LPAI, Komnas Anak, ada lagi Komnas Perempuan. Kamu berapa tahun bertahan waktu di tahun keberapa kamu kena KDRT? 2019. Terus akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Hari itu juga. Oh, good. Hari itu juga anak saya dibawa dan berakhir kepada meninggalnya anak saya tanggal 7 Februari. Dan di situ saya berjanji sama anak saya bahwa Mami akan buat kamu bangga. Mami akan bekerja untuk banyak orang, untuk anak-anak seperti kamu. Anak Mami hanya kamu, tapi banyak anak-anak lain yang bisa jadi anak Mami walaupun tidak lahir dari rahim Mami gitu. Jadi masih banyak anak-anak lain yang bisa kita tolong. Seperti ada salah satu contoh yang saya memang langsung turun ke lapangan sekarang, biar kita tuh belajar memang dari bawah gitu ya, turun langsung ke lapangan. Ini ada satu orang ibu yang udah 2 tahun gak ketemu anaknya, ditutup aksesnya, anak perempuan juga. Akhirnya saya sampai malam-malam tuh naik motor udah spying gitu kemana-mana berdua dia? Enggak? Sama temennya dia. Oh, terus? Gitu kan biar si ibu ini nggak kelihatan gitu kan, spying pakai masker segala macam, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Terus kita lihat, bapaknya nggak ada jam segini. Ditinggal ngojek nih anak. Ini anak baru umur 8 tahun. Terus? Dan suka ditinggalin di pangkalan ojek, dan ini anak perempuan. Kan ngeri sekali dengan kejahatan seksual, predator dan lain-lain itu kan banyak sekali gitu. Akhirnya satu saat kita udah spying, anak itu tinggal di kontrakan kecil, dikunci dari dalam sendirian. Kalau ada kebakaran, kalau ada apa gimana? Saya bilang langsung, saya datang dengan Komnas Anak, terus saya langsung lapor ke Pak RT, Babin Kamtipnas. Pokoknya kita udah ada protokol-protokolnya, Pak RT dan lain-lain. Anak ini sendiri, ini ibunya mau ambil, dan ini bukan pelanggaran, ambil anak itu langsung. Bapaknya nggak ada nih ya? Nggak ada bapaknya. Wah, itu aku yang kena diteror berbulan-bulan. Tapi sekarang anaknya udah sama mamanya? Udah sama mamanya akhirnya. Alhamdulillah. Akhirnya sudah sama mamanya. Ya. Walaupun dia tidak sempat juga nolong ketemu sama anaknya. Sekali paling nggak dia bisa nolong anak-anak lain untuk bisa bertemu dengan ibunya. Dan itu proses healing aku. Healing ya.
proses aku untuk menyembuhkan diri aku dari kesedihan yang luar biasa. Namanya aku anak satu-satunya Zefania itu yang paling aku sayang. Jadi healing aku adalah gimana caranya aku bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Ya, pasti bangga lah. Kita nggak tahu jalan Tuhan mau bawa aku kemana, tapi rasa-rasanya sih akan dibawa ke jalur ini gitu. Karena banyak sekali sekarang kayak webinar untuk penyintas ya, untuk penyintas dan dengan ahli-ahli di situ gitu ya, dengan ahli-ahlinya, hukum juga, ahli hukumnya. Ada salah satunya Ibu Valentina Sagala, dia juga beliau juga salah satu yang merancang undang-undang PKDRT dan sekarang RUU PKS kekerasan seksual itu, gitu. Itu wah masih banyak sekali yang harus dibahas gitu. Yeah. So pesan aku untuk pemerintahan, kemarin kita udah banyak diskusi bahwa center dari undang-undang ini sendiri itu harus penyintas. Tuh. Jadi harus dibawa beberapa yang mengalami. Karena kalau misalnya mungkin mereka memang jago untuk profesor-profesor, dokter-dokter, mereka pintar, ilmu mereka luar biasa gitu. Tapi alangkah baiknya kalau diimbangi dengan pengalaman yang nyata. Gitu. Betul. Dan menurut kamu pelaku KDRT itu bisa disembuhkan nggak sih? Bisa dengan jadi ini dia. Harus bisa ada konseling untuk korban-korban. Satu, pertama korban KDRT-nya. Kedua, orang yang melakukan KDRT. Pasti ada yang tidak pasti ada sesuatu yang nggak beres gitu dengan kejiwaannya. Bisa nggak sih kayak gitu tuh ditanya kenapa? Apa yang menyebabkan kamu melakukan KDRT kepada pasangan? Nah itu gitu ada kan? psikolog. Di situ makanya ada psikolog, banyak sekali psikolog forensik yang bisa psikolog yang khusus untuk mereka bisa tracing apa yang terjadi dari kamu umur 0 sampai kamu umur segini, bisa ketahuan patternnya. Atau apa yang pencetus sampai dia membuat dia berlaku seperti itu. Kalau saya saya juga kebetulan suka banget psikologi, saya juga suka baca gitu. Menurut saya yang bisa menyembuhkan dia adalah dirinya sendiri, betul. Dirinya, karena begitu dia sadar bahwa kelakuan dia salah melakukan ini, dia akan memperbaiki. Tapi ketika dia melakukan itu kan dia tidak sadar. Nah, dia tidak sadar itu dia harus menemukan, saya itu salah melakukan ini dan harus mencari pertolongan sebenarnya. Dan dia memang harus dibantu untuk menemukan kenapa penyebabnya. Dibantu sebenarnya mungkin pasangannya, mungkin psikolog gitu ya, orang tua dia gitu. Dan itu sangat tidak gampang menurut aku. Betul. Tidak apalagi gampang. Untuk seorang penyintas. Ini kita nggak ngomong gender. Itu mereka akan dapat misalnya PTSD, pasca trauma stress disorder. Itu bisa sampai kejang, bisa sampai serangan jantung tiba-tiba. Karena itu benar-benar tiba-tiba ngerasa, karena ini yang aku alami, aku punya PTSD, pasca trauma stress disorder, dan sampai sekarang aku memang membukanya bahwa aku masih under medication. Karena sampai kayak gitu ya? Iya. Dan kamu menikah berapa tahun, maaf? 7. Itu tiap hari tuh? Enggak tiap hari, cuman memang cukup menyita perasaan dan struggle every day gitu ya, dan harus mikir sendiri, apa-apa harus mikir sendiri gitu kan. Jadi udah ada efek pertama dari gangguan cemas dulu. Panic attack ya? Gangguan cemas dulu, belum panic attack. Gangguan cemas, jadi ini orang nggak kerja gitu ya. Maksudnya mantan suami nggak kerja, aku harus putar otak gimana caranya aku bisa membiayai, bisa kasih makanan aja deh di atas meja gitu, semua bisa makan gitu. Harus muter otak, aku jualan, aku ini, aku itu gitu ya. Kadang-kadang harus minta bantuan dari keluarga saking buntu gitu ya. Jadi itu udah serangan-serangan cemas tuh dari ada apa tadi aku bilang gangguan cemas. Nah, gangguan cemas, kita cemas kan, aduh ini gimana, aduh itu gimana, besok listrik dimatiin, besok ini, tidak ada yang bertanggung jawab atas hidup kita gitu. Kita menikah tapi
tidak dinafkahi dengan semestinya. Habis itu terjadi lagi dengan namanya KDRT psikis yang ngapain sih gitu ya, saya jualan rendang nih misalnya, saya masak satu panci besar gitu ya, ngapain sih lo nyari duit receh? Ya Allah. Gitu kan? At least aku bilang kamu bisa makan, anak kita bisa makan, Kamu bisa udah bayar ngomong sekolah. begitu? Iya, nggak apa-apa, biarin. Semua orang mulai dari receh dulu, gitu kan? Udah sabar-sabarin diri, lama-lama kan kita simpen terus kan, akhirnya kayak pengen teriak gitu. Gitu kan? Satu hari akhirnya akumulasi, ceritanya panjang sekali, bisa sampai besok nih gitu. Jadi so that's my story gitu, dan sekarang segala sesuatunya sedang dalam proses hukum, mudah-mudahan segala saya yakin kepolisian yang berwenang, aparat kita di negara yang kita cintai Indonesia ini, mereka bekerja secara profesional dan mereka bekerja dengan sangat baik, dan saya yakin segala sesuatu yang tersembunyi akan terbuka. Amin. Sampai saya begitu ya Allah. Saya sih bilang sama Karen bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Mau ditutupin seperti apa, mau direkayasa seperti apa, cepat atau lambat kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi, aku juga bilang sama Karen supaya dia ngerti, Bu, aku kan dia tinggal sama aku sekarang, Mbak Is. Jadi aku sangat concern banget, tapi puji Tuhan, alhamdulillah dia kuat. Gitu ya. Saya sih kalau saya jadi dia sih nggak tahu deh. Saya juga udah bunuh diri kali ya. Saya cuma bilang pada dia, satu-satu yang kita pegang hanya Tuhan. Ya. Itu aja. Tuhan pasti yang memegang kendali semua yang kita hidup. Dia mau rekayasa seperti apa, mau kita nggak dikasih tahu, tapi satu waktu tepat pada waktunya semua yang busuk itu pasti akan terungkap. Itu. Saya nggak ngejudge siapapun, tapi kita ambil hikmahnya. Ya. Mudah-mudahan pengalaman Karen dan Karen sendiri pun menjadi wanita yang kuat, yang tangguh, yang bermanfaat buat orang banyak. Terutama perempuan-perempuan yang di luar bisa mengambil contoh bagaimana harus menghadapi KDRT, berani untuk melapor. Nah, itu berani untuk mencari pertolongan. Berani untuk terbuka, jangan menganggap ini adalah aib keluarga, karena nanti akan menyiksa kalian dan anak-anak kalian. Betul. Jadi jangan pernah takut sama yang namanya KDRT. Kalau itu sudah menimpa kalian laporkan ke unit PPA, ke Reknata, ke Komnas Perempuan, langsung cari pertolongan. Gitu. Ada LSM yang membantu khusus perempuan-perempuan gitu ya. Ada LBH Apik, ada banyak sekali LBH yang membantu perempuan-perempuan untuk mendapatkan pertolongan. Dan perkawinan adalah untuk mencari kebahagiaan. Kesabaran itu bukan diam. Kesabaran harus itu melakukan sesuatu harus mencapai keadilan. Bukan diam. Jadi harus diam tidak menyelesaikan masalah juga. Diam tidak menyelesaikan masalah. Dan siapapun yang mendengar, please jangan acuhkan. Please lapor, bantu untuk melapor. Mungkin korban tidak kuasa untuk melapor. Itu mohon yang melihat, yang mendengar supaya melapor ke paling tidak RT. RT, RW, keamanan. Ya kan mungkin di pelosok yang hanya ada itu gitu kan. Itu. Terus cita-cita Karen apa sekarang? Apa yang Karen inginkan? Cita-cita saya hanya mau jadi orang yang berguna dan layak di mata Tuhan, supaya pada saat waktunya saya nanti tiba, saya akan bersama-sama dengan anak saya lagi. Dan segala sesuatu yang saya lakukan bisa berkenan di hati Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa tentang saya nggak peduli orang mau bicara, dan sekarang kan banyak nih ya ngejelek-jelekin saya. I don't care. Yang saya pentingkan adalah yaitu layak di hadapan Tuhan aja. Supaya ketemu lagi sama Zevi.
Amin, amin. Amin. Aku dengar kamu pengen kuliah lagi. Mau kuliah lagi, pengen kuliah lagi. Siapa tahu ada yang mau ngasih beasiswa. Amin. Dan Karen bisa mencapai semua cita-cita yang Karen inginkan dan bisa selesai masalahnya. Amin. Semua kebenaran bisa dicapai. Amin. Dan Karen bisa tenang menjalani hidup, mencapai cita-cita Karen. Amin. Makasih. Terima kasih banyak ya, aku Iya. dapat pengalaman yang sangat banyak dari kamu, Aduh, Tante, sama-sama. dari Lita. Terima kasih ya. Mbak Is. Aduh. Aku aja sampai speechless lihat kamu sampai diperlakukan seperti itu ya. Tapi kita kembalikan semua kepada Tuhan. Betul. Kita, Allah Yang Maha Subhanahu wa Adil. Ta'ala, yang Maha Tuhan Adil. yang Maha Adil. Happy people, setelah kita udah, saya speechless, merinding, berlinang Dari ya. ngomong musik sampai akhirnya KDRT ya. Aduh, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Ya, dan pengalaman dari Karen dan kita semua. Dan tunggu konten-konten saya juga yang lebih menarik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye. Thank you, darling. Thank you, Thank you Mbak.